طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن سنتعلم القواعد النحوية في الصف السابع. Baik, di sini kami akan belajar apa? Tentang Nahwu kelas 7 MTS. Yang pertama di sini ada beberapa materi yang akan dipelajari. Yang pertama adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, serta dilanjutkan dengan mubtada khobar, dan kita mengetahui bahwasannya di dalam mubtada khobar itu ada jenis nakirah dan ma'rifat, dan dilanjutkan dengan na'at wa man'ut. Nah, apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Contohnya seperti at-talibu yarji'u. At-talibu yarji'u di sini artinya siswa itu pulang. Nah, at-talibu itu mubtada, yarji'u itu khobar. Nah, dari mubtada ini terdiri dari jumlah ismiyah yang disebut dengan isim atau kata benda. Nah, selanjutnya ada jumlah fi'liyah yang mana diawali dengan fi'il dan dilanjutkan dengan fa'il atau kata bendanya. Contohnya yarji'ut talibu, siswa itu pulang. Nah, di sini kita akan lanjut membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, itu sudah jelas, dan kita juga sudah mengetahui bahwasanya jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Karena dia setelahnya itu fi'liyah, pasti fi'il fa'il. Kalau ismiyah berarti mubtada khobar. Mubtada sendiri yang kita ketahui adalah suatu isim atau kata benda yang berada di awal kalimat dan kedudukannya sebagai subjek. Nah, khobar itu apa? Khobar itu adalah kalimat yang datang setelah mubtada dan kedudukannya adalah sebagai predikat. Nah, kalau jumlah fi'liyah, fi'il sendiri itu adalah kata kerja yang artinya seperti contohnya itu doroba, yadribu, dorban. Nah, itu fi'il. Tapi kalau fa'il itu adalah isim yang datang setelah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan fi'il tersebut. Contohnya, doroba Zaidun. Nah, Zaidun ini apa? Fa'il. Tapi kalau dorobanya adalah fi'il. Lanjut ke qawaidun nahwiyah. Untuk prakteknya seperti apa? Yang kaidah pertama itu menyatakan bahwasanya khobar itu harus sesuai dengan mubtadanya. Dari sisi jenis muzakkar dan muannasnya, jumlahnya, mufrad sama musanna jamaknya. Contohnya, at-talibu yarji'u. Di sini at-talibu mubtada dan khobarnya maka mengikuti yarji'u, nggak bisa yarji'una. Nah, terus yang kedua, at-talibu mahirun, nggak bisa at-talibu mahiratun, karena udah dijelaskan qaid pertama bahwa mubtadanya itu harus jenis muzakkar sama musannanya itu sama dan jumlah mufrad musanna jamaknya sama. Dan kaidah yang kedua itu adalah jika khobarnya berupa isim maka mubtadanya harus berupa ma'rifat dan khobar berbentuk isim nakirah. Contohnya yang musanna itu seperti apa? At-talibani yarji'ani, at-talibatani mahiratani. Kita nggak bisa mengatakan at-talibatani mahirun karena kita harus mengetahui kaidahnya bahwa khobar itu berupa isim maka mubtadanya harus berbentuk isim ma'rifat. Nah, yang kaidah yang ketiga di sini ada mubtada dan khobar sama-sama dalam keadaan rofa marfu. Enggak boleh kita bilang di contohnya at-talibu yarji'ina. Kita harus bilang apa? Harus rofa. At-talibu yarji'una. Terus at-talibu mahiruna. Lanjut, untuk kita bisa mengetahui apa itu isim ma'rifat dan nakirah. Isim ma'rifat itu adalah merujuk kepada benda yang khusus atau sudah dikenal. Nah, salah satu contohnya itu dengan apa alamatnya? Dengan alif lam. Misal Alkitab. Nah, kita udah tahu Alkitab itu adalah kitab Nahwu. Tapi kalau misalkan nakirah sendiri itu merujuk pada yang umum atau belum dikenal. Contohnya kitabun. Nah, kitabun ini kita nggak tahu kitab yang mana. Jadi contoh dari sini yang pertama adalah uridu an asta'irul kitabah. Nah, Alkitabah di sini merujuk kepada umum dan kita nggak tahu yang mana. Dan yang kedua ada ma'rifat, uridu an asta'irul kitabah, yang mana dia nggak tahu apa itu yang khusus dan apa itu yang umum, dan kita udah tahu itu bahwasanya bukunya buku nahwu. Nah, di sini ada juga apa itu na'at dan man'ut. Nah, na'at itu adalah sifat atau kata yang menjelaskan isim sebelumnya. Bisa disebut juga sifat atau adjektif dalam bahasa Indonesia. Contohnya,
sifatnya mufidan. Mufidan itu apa? Bermanfaat. Tapi apa yang mufid? Itu adalah buah misalkan. Terus yang man'ut itu adalah isim. Man'ut itu isim, kata benda yang dijelaskan oleh na'at yang selalu mengikuti man'ut dalam jenis kelamin, jumlah, dan i'rabnya itu harus sama. Contohnya, at-talibul mujtahidu najaha. Aku membaca buku yang bermanfaat. Nah, di sini naatnya najaha, sifatnya adalah najaha, dan man'utnya adalah mujtahidu. Al-mujtahidu ini yang disifati. Nah, yang kedua, man'ut itu marartu birajulin tawilin. Aku melewati seorang lelaki yang tinggi. Nah, di sini yang mana sifatnya? Tawil, yaitu tinggi. Nah, man'utnya yang disifati adalah seseorang laki-laki. Jadi, kesimpulannya, naat itu adalah sifat, man'ut itu adalah yang disifati. Begitu dengan qawaidun nahwiyah, kita bisa melihat di sini ada ra'aitu tiflan. Nih, naatnya itu harus mengikuti man'ut dalam 4 hal. Jenis, muzakkar, muannas. Kita nggak boleh bilang ra'aitu tiflatun, nggak bisa. Karena dia harus mengikuti jumlah mufrad, musanna, jamaknya. Harus mengikuti man'ut juga i'rab, rofa, nasabnya. Kita nggak bisa bilang at-talibu an-nasyiti, nggak bisa, karena dia harus mengikuti sebelumnya. Nah, lanjut kepada kesimpulan. Di sini menyimpulkan bahwasanya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, juga na'at dan man'ut itu menunjukkan bahwa pemahaman qawaid nahwiyah itu sangat penting dalam bahasa Arab, karena kita udah mengetahui bahwasanya rofa itu adalah diikuti dengan rofa, nasab juga diikuti dengan nasab. Beda ketika halnya dia rofa diikuti dengan amil nawasib atau awamil sebelumnya yang bisa membedakan dia menjadi kasroh atau fathah. Dan jumlah ismiyah ini juga dimulai dengan isim, yang mana di sini kita tahu keberadaan atau sifat dan subjeknya. Sementara kalau fi'liyah itu diawali dengan fi'il fa'il dan mengetahui perbuatan fa'ilnya seperti apa dan diikuti dengan sifat mausufnya, yaitu na'at wa man'ut yang dijelaskan antara hubungan keduanya. Begitu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.